Siang. Udah sarapan? Sarapan. Udah makan siang belum? Oh, belum. Waduh, gawat ya, belajar belum makan siang bahaya sih. Oke. Oh, yang penting udah ngopi ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah. Siang hari ini kita dikumpulkan di masjid yang mulia ini. Pertama-tama mari kita sama-sama doakan siapapun yang memfasilitasi, yang menjadikan pertemuan kita di siang hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam itu juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Saya nggak expect sebanyak ini yang datang gitu ya. Alhamdulillah, hari ini saya perdana hadir ke sini dan saya rasa sebelum kita mulai ada baiknya kita hening sejenak. Wabil khusus mari kita doakan kedua orang ibu bapak kita. Karena tanpa ibu bapak kita nggak mungkin hadir ke semesta raya ini. Mari kita doakan ibu dan bapak kita doakan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita, yang sedang sakit dalam keadaan musibah, dan senantiasa kita bermunajat. Siang hari ini kita diberikan kelancaran untuk mendapatkan hikmah. Santai dan rileks, tidak tergesa-gesa, pikiran yang nggak terlalu sibuk. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir. Amin, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu dan Bapak, senantiasa kita sudah lebih fokus. Kan Ibu Bapak tubuhnya bisa di masjid tapi pikirannya lagi ibu-ibu khususnya di dapur gitu ya, mungkin ya lagi mikir ke sana atau lagi mikir ke sana gitu. Maka efektivitas belajar itu yang terbaik adalah ketika kita fokus, maka senantiasa kita hadir utuh di sini saat ini. Baik, Ibu dan Bapak, ini perdana saya datang ke sini, jadi saya mau pakai pepatah lama mengatakan bahwa tak kenal maka nggak kenalan atau Ibu Bapak ya. Kalau nggak kenal ya kenalan. Jadi kita kenalan dulu. Nama saya Abu, Bu, Pak. Tadi Bapak manggil Ustadz, saya sebenarnya nggak Ustadz banget ya Ibu Bapak. Jadi saya panggil saya Abu aja nggak apa-apa gitu. Dan saya datang ke sini pertama bukan mau bertausiah, yang kedua bukan mau menceramahi Ibu dan Bapak. Yang ketiga, saya bukan paling tahu. Dan yang keempat, prinsip belajar adalah kita sama-sama murid yang belajar sama-sama. Setuju Bu, Pak? Karena saya datang ke sini bukan hendak menggarami lautan, Ibu Bapak. Bukan hendak mengajarkan burung terbang. Karena Ibu dan Bapak saya yakin pengalamannya jauh lebih banyak dari saya, ilmunya jauh lebih banyak dari saya. Maka saya datang ke sini sekali lagi bukan untuk menceramahi, bukan untuk menggurui, tapi kita belajar sama-sama. Setuju? Setuju ya? Alhamdulillah, karena saya juga lagi dalam proses research, Ibu Bapak, penelitian, dan ini tahun ke-14 saya melakukan research ini. Justru dalam research ini saya belajar banyak gitu kan. Maka inti dari kedatangan saya ke sini justru saya yang akan lebih banyak belajar. Setuju? Saya yang akan lebih banyak belajar. Maksud saya, kalau saya yang akan lebih banyak belajar, maka saya yang akan lebih banyak bertanya. Setuju? Hah? Jadi kalau saya nanya tolong itu maksudnya ya. Oke, jadi ya nggak susah-susah, aman ya. Jadi hari ini bismillah Ibu Bapak, kita belajar bareng. Sekali lagi kita sesama murid, sekali lagi Ibu Bapak, kalau kata orang Jawa tuh nun sewu gitu ya, kalau kata orang Sunda tuh punten. Saya bukan mau mengajari, bukan mau mentausiahi, tapi saya mau mengajak belajar bareng gitu. Oke? Sip? Oke. Baik, Ibu dan Bapak, kita pemanasan dulu boleh ya? Kan ini kalau lagi olahraga tuh warming up dulu gitu. Ini pertama kita baru kenalan, kita PDKT dulu boleh ya Ibu Bapak ya?
Nah, supaya nanti kalau udah enak, udah santai, nah kita bisa lebih mengalir. Baru ditembak, betul Pak. Bapak ahli nembak kayaknya ya. Kan masa langsung main tembak aja ya. Jadi kita PDKT dulu gitu. Soalnya kalau enggak nanti kaget-kaget ya, bahaya. Oke. Baik Ibu dan Bapak, saya kemarin Pak Tata tuh kita diskusi gitu. Saya terbiasa untuk pembelajaran ini menggunakan silabus gitu Ibu Bapak. Dan maaf ya, saya sangat memperkecil metodologi ceramah. Kenapa? Karena ceramah itu yang ngomong-ngomong yang dengar-dengar gitu. Gitu ya. Dan yang ngomong-ngomong yang dengar-dengar, kadang-kadang yang dengar itu masuk dalam metodologi ceramah itu cuman masuk ke sini cuman 10 atau 8% Bu Pak. Makanya Ibu Bapak jangan heran kenapa pengajian banyak yang bubar lupa gitu Bu Pak. Setiap pengajian udah bahas ini, belum, padahal bulan lalu baru dibahas gitu kira-kira. Nah maka supaya lebih naik dari 10-20%, saya akan menggunakan metode namanya dialektika. Dialektika itu dialog itu adalah berinteraksi. Maka karena penting berinteraksi, interaksi ini membawa dan membuka kita untuk selalu mau berpikir gitu kira-kira. Ya, nah saya tuh selalu menggunakan modul Ibu Bapak, jadi supaya kajian ini tuh terukur gitu. Jadi ada indikator, ada parameter, kalau di corporate itu ada KPI-nya gitu. Supaya kan nggak jadi PA, pengajian abadi, ngaji mulu gitu ya, tapi di situ-situ aja gitu. Jadi kalau kita akan lanjut ini Pak. Oke, Ibu Bapak, habis pertemuan ketiga dengan saya ada UTS ya. Nah. Ya, dan bolos 3 kali nggak boleh UAS, udah gitu aja ya. Oke. Jadi maksud saya nanti pulang dari sini dipelajari lagi gitu intinya ya. Oke Ibu Bapak kita mulai ya, bismillah ya. Pemanasan dulu Deng. Kita mulai dulu dari pemanasan yang sederhana. Baik. Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, dalam konseling ini saya mau bicara dulu fakta. Ya, saya pemanasan ini saya akan berbicara dulu dalam konteks yang namanya fakta. Kenapa? Ini saya teliti lebih dari 14 tahun dan fakta ini saya rasa Ibu Bapak penting untuk tahu dulu supaya menjadi jembatan kita bisa masuk ke pembahasan kita hari ini gitu. Oh ini warnanya sama, oke. Supaya kita bisa masuk ke pembahasan kita hari ini gitu ya. Oke. Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, kita tahu bahwa kalau kita bicara dalam konteks Islam gitu ya, kita bicara dalam konteks yang namanya Islam. Dalam sebuah penelitian, Ibu Bapak, jadi saya kalau boleh mundur ke tahun 2010 sebentar ya. Di tahun 2010 itu saya meneliti ada beberapa hal yang sangat menarik. Gini, dari 208 negara di penelitian itu, ditelitilah negara yang paling Islami. Yang paling apa Bu Pak? Islami, oke. Dan profesor ini namanya Husain Askari, beliau meneliti lebih dari 208 negara sama Profesor Rehman 2 lah ya. Beliau berdua ini saya dapat jurnalnya dari Washington University. Dan yang menarik adalah yang diteliti tentang negara yang paling Islami. Sekarang saya mau nanya dulu sama Ibu Bapak, misal kalau ada pertanyaan yang sederhana, apa yang ada di benak pikiran Ibu Bapak pertama kali ketika Ibu Bapak dengar negara mana yang paling Islami sedunia? Ting, di mana? Hah? Iya, Indonesia. Wah, yang jawab Indonesia itu pasti cinta bangsa sama Indonesia ya. Arab gitu ya. Ibu Bapak maaf ya. Saya muter dari ujung Sumatera sampai ujung Kalimantan, Sulawesi, untuk melakukan research ini. Semua kajian, semua forum yang saya tanya kalau ditanya negara paling Islami itu nggak basa-basi langsung ngomong Arab Bu Pak. Betul ya? Oke, sekarang saya tanya. Memang Nabi Muhammad lahir di Arab, tetapi ketika kita bicara ya, maaf ya. Ibu Bapak bisa membedakan nggak mana Arabi, mana Islami? Bisa bedain nggak? Bisa membedakan nggak? Maksud saya, ketika Arab ini jadi tempat lahirnya Islam dalam tanda petik, tapi berdasarkan penelitian, maaf banget ya, karena ini datanya jelas gitu. Ternyata Arab, negara paling Islami rankingnya 97 Bu Pak. Ibu Bapak tahu ya negara yang orang Islamnya paling banyak, penyumbang kuota umroh paling banyak, penyumbang kuota haji paling banyak, yang saya cuma nanya aja nggak usah disebutin ya.
Tahu negaranya di mana tahu ya? Kita sebut X aja. Si X ini Islamnya paling banyak, tapi rankingnya 140 Bu, Pak. 140. Kira-kira kalau jumlah yang banyak ranking 140 ini posisi bagus atau kurang bagus Bu, Pak? Ya, yang tidak bagus mah nggak enak lah ya, kurang bagus saja. Betul nggak? Karena kalau kita bicara dalam konteks Islami ini tidak terletak pada kulitnya gitu. Nah, saya komain dulu Ibu Bapak, maaf ya, contoh. Apa bedanya Islam dan Islami, Bu, Pak? Awas kalau jawabannya, kalau Islami ada I-nya, nggak boleh gitu jawabannya ya. Ini kalau TK boleh lah. Apa bedanya Islam dan Islami? Saya mau kasih analogi sederhana begini. Ibu Bapak kalau kita beli gula, yang kita cari gulanya atau manisnya? Gini. Oke, Ibu Bapak saya mau membagi 4 tipikal manusia dulu ya. Nah, nanti Ibu Bapak tahu saya tipikal yang mana. 1, 2, 3, 4. Tipikal manusia nomor 1 itu namanya asbun, Bu, Pak. Yang penting bunyi. Nah, itu nomor 1. Ya. Kalau udah dari ketawanya udah ketahuan sih nggak apa-apa ya. Kenapa? Karena hari ini ada orang membunyikan tapi nggak ngerti-ngerti amat apa yang dibunyiin. Ya. Dan nanti kita ngerti bahwa kenapa si X ini ada di ranking 140. Karena yang nomor 1-nya lumayan banyak ya, Ibu Bapak. Makanya Ibu Bapak maaf banget ya, Ibu Bapak nggak usah terlalu amazed, nggak usah terlalu gimana sama orang-orang yang dikit-dikit. Subhanallah, alhamdulillah, itu rata-rata latah Bu, Pak ya. Rata-rata di kelas asbun. Ciri-ciri asbun, nggak mikir dulu baru ngomong, nggak mikir dulu terus ngomong, itu asbun. So Ibu Bapak saya mau nanya, Ibu Bapak dalam keseharian kebanyakan yang mana? Mikir dulu baru ngomong atau ngomong dulu baru mikir? Berarti Ibu Bapak kategorinya apa? Sip ya. Makanya kenapa kita perlu jeda dulu. Oke. Naik satu level dari asbun, kalau saya pinjam dalam perspektif Quran, itu ada kata-kata berpengetahuan, dia knowing, tahu. Aku tahu. Di ketiga, itu ada statement lebih tinggi dari tahu, apa Bu, Pak? Satu level dari tahu apa? Kalau di Quran kan ada auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu qur'anan arabiyyal la'alakum tatakun ma atau puasa, ini mah takkilun. Nah, itu asbun yang barusan ya. Itu namanya paham. Gitu. Udah kencang salah lagi nggak apa-apa ya. Sip ya. By the way Ibu Bapak maaf ya. Kalau di Quran ada kata-kata la'alakum terakhirnya belum tentu, tatakun belum tentu. Hati-hati ya, hati-hati. Karena di 12 ayat 2 terakhirnya bukan tatakun tapi takkilun. Artinya menggunakan akal. Kalau menggunakan akal berarti paham. Nah, puncak dari manusia itu bukan di bunyinya, bukan di taunya, bukan di pahamnya. Karena kata kunci perilaku atau akhlak terletak pada sadar. Apa Bu, Pak? Sadar. Sip ya? Oke ya? Nah, saya mau balik dulu ke sini. Jadi Ibu Bapak kalau nyari gula, yang Ibu Bapak cari gulanya atau manisnya? Oke, yang menjadi nilai bagi gula, manisnya atau gulanya? Sip. Berarti kalau gitu Islam itu gula atau manisnya? Islami itu gulanya atau manisnya? Berarti kalau gitu yang menjadi value, yang menjadi Islamnya atau Islaminya? Maka mohon maaf, pakai baju putih-putih belum tentu manis. Pakai kemasan Islam belum tentu Islami. Karena itu nilai tidak terletak pada KTP atau identitas, tapi terletak pada value, terletak pada manisnya. Sampai sini oke? Sampai sini paham? Oke? Oke. Berarti ini yang diteliti tentang Islam atau tentang Islami? Islami. Maka negara nomor 1 yang Islami di tahun itu adalah New Zealand, Bu, Pak.
Ibu bapak maaf ya, menurut ibu bapak ini simpel-simpel aja. Kalau negara yang islami kira-kira tingkat korupsi besar atau kecil? Ya, kalau negara yang islami kira-kira tingkat kriminalitas besar atau kecil? Berarti kalau tingkat kriminalitas besar, gap antara orang kaya sama orang miskin nggak baik, betul nggak? Betul nggak? Berarti gap tengahnya jadi nggak baik, itulah terjadi kriminalitas gitu kira-kira. Sekarang saya tanya, bagaimana kita mau bicara tentang islami ketika korupsinya tinggi, kriminalitasnya tinggi, toleransinya rendah dan seterusnya, dan ketika kita hanya berbicara dalam wilayah konteks identitas, maka boleh jadi si X ini bangga dengan jumlah, tapi kualitasnya nggak bagus-bagus amat gitu Bu. Pak. Sampai sini oke? Oke? Ih jadi diam-diam gini ibu bapak, oke nggak? Oke ya? Dapat ya? Nah maka maaf banget nih, kenapa sih si X ini nggak masuk 5 besar? Itu saya mikir keras Bu Pak, di tahun 2010. By the way, saya tuh S1 ekonomi, S2-nya MBA ITB, terus saya pernah jadi pesulap sebentar di entertain 13 tahun. Ya saya di The Master, ibu bapak. Wah kayaknya nggak nonton The Master sih ini ibu bapak ya, nggak apa-apa sih ya. Dulu saya di The Master RCTI. Nah, abis gitu saya dapat sesuatu yang mengarahkan saya ke tahapan ini gitu. Yang ini jadi saya melakukan research sampai hari ini sampai 14 tahun gitu kira-kira. Kenapa pertanyaan saya cuma dipantik dengan kenapa Indonesia orang Islamnya banyak tapi nggak masuk 5 besar, itu pertanyaan saya waktu itu. Kenapa? Dan jawabannya kita akan bahas hari ini gitu maksudnya. Oke Bu Pak? Sip sampai sini? Oke ya? Oke, Ibu Bapak ini kita masih pemanasan belum mulai ya. Nah, masih warming up dulu, belum mulai, tenang dulu, santai. Kita kalibrasi dulu supaya kita si critical thinkingnya on dulu gitulah kira-kira. Oke, karena ibu bapak maaf banget berdasarkan saya juga ini melakukan survei. Banyak pengajian tuh yang sering didongengin jadi susah mikir gitu Bu Pak. Makanya kenapa kita pelan-pelan santai tapi supaya ada kekayaan berpikir gitu kira-kira. Oke Bu Pak? Sip? Jadi Islam dan Islami beda nggak? Beda. Kalau Islami bentuknya sifat, kalau Islam bentuknya identitas. Ibu bapak berarti Islam atau Islami? Belajar jadi Islami. Setuju? Setuju? Oke, nih ya dikit nih. Ibu bapak kalau ada yang nanya, ibu bapak Islam nggak? Ibu bapak akan jawab apa? Islam. Apa buktinya? Apa Bu? So? Oke, sekarang saya tanya, kalau orang yang nggak Islam tiba-tiba gini-gini, bisa nggak? Bisa aja nggak? Bisa. Jadi orang yang gini-gini tidak mewujudkan dirinya Islami, belum tentu. Betul nggak? Syahadat, misalnya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini diajarin ke burung beo bisa ngikutin nggak? Si beo Islam nggak kira-kira? Betul nggak? Jadi kalau ada pertanyaan apakah Anda Islam atau tidak, kalau jawabannya masih identitas, berarti belum menuju kepada Islami. Sip ya? Maka ada identitas, ada kualitas. Kira-kira Islam ini berbicara identitas atau kualitas? Kualitas. Saya balikin, ulang ya. Setuju nggak kalau saya berstatement ini? Orang yang KTP-nya Islam belum tentu Islami, setuju nggak? Sip. Saya balikin. Mungkin KTP-nya nggak Islam, tapi Islami banget, setuju? Bisa begitu nggak? Sip, mantap. Sip ya. Berarti di sini ada identitas dan ada kualitas. Kalau identitas itu letaknya hanya di KTP. Tapi kalau kualitas letaknya ada pada akhlak. Dapat Ibu Bapak? Sip ya? Berarti yang lagi kita bicarakan adalah identitasnya atau kualitasnya? Berarti si X ini berkualitas nggak kira-kira? Kurang bukan enggak, kurang. Nah, ada di sini. Nah berarti pertanyaan besarnya, itulah kenapa sampai hari ini saya nyari jawaban, kenapa kualitasnya kok nggak bagus? Kenapa kualitasnya kok nggak dapat? Kenapa kok nggak masuk 100 besar atau 50 besar gitu?
Gitu ya kira-kira. Ini kita bicara penelitian tahun 2010. Nanti di next pertemuan kita naik sedikit ya. Sampai sini oke Ibu Bapak? Paham ya? Silakan Pak. Kewenangan gimana Pak? Maaf? Apakah kita punya kapasitas untuk menilai Islam? Karena mohon maaf, saya nggak tahu ya. Sepertinya hanya Allah. Setuju. Nabi Muhammad pun tidak. Setuju. Makanya kita nggak berhak untuk menilai siapa. Tapi ini lagi berbicara indikator parameter gitu Pak. Contoh. Kalau orang yang Islami berarti sifat damai dan kasih sayangnya tinggi nggak kira-kira Pak? Tinggi dong. Berarti kalau itunya bagus, tingkat korupsinya rendah atau tinggi kira-kira? Rendah. Gitu. Pun kalau secara personal nggak bisa gini, ini orangnya kayaknya nggak Islami deh. Jangan juga Pak, nggak usah gitu. Ya, karena ini lagi bicara tentang indikator parameter. Gitu. Betul Ibu Bapak, saya setuju dengan Bapak. Ibu Bapak maaf ya, tidak ada satupun dari kita yang berhak menilai siapapun di luar diri kita. Dan mungkin ini jadi hashtag kita boleh ya? Hashtagnya gini Bu Pak, hashtagnya gini. Ibu Bapak, kalau kita bicara tentang Allah sebagai guru, kita semua ini adalah murid, betul nggak? Setuju nggak? Berarti kalau Allah adalah sang guru, kita semua manusia adalah murid. Berarti saya murid nggak? Ibu-ibu? Bapak-bapak? Tetangga? Orang yang jauh? Berarti kalau guru hanyalah Allah, betul nggak? Artinya apa? Kalau Allah di sini sebagai guru dan kita adalah sesama murid, kata kuncinya adalah sesama murid dilarang mengisi rapot temannya. Udah gitu aja. Setuju? Jadi kurangi menilai siapapun karena kita tidak punya hak untuk menilai, gitu kira-kira. Setuju Pak? Terima kasih. Sampai sini oke? Clear? Baru kita mulai. Bismillah. Oke. Nah, kan udah jelas ya, faktanya ada. Kita bicara dalam konteks problemnya apa. Kita pakai style desertasi dikit ya Ibu Bapak ya, supaya kita tahu gitu ada runtutannya seperti apa gitu. Oke, berikut. Saya mau mundur dulu Ibu Bapak, supaya kenapa saya mundur jauh dulu? Supaya kita akan mengerti dari starting point kita. Karena judul kita hari ini adalah meniti ke dalam diri, untuk mengenal diri. Hari ini banyak orang yang tidak mengenal dirinya karena terlalu sibuk menilai orang lain. Gosip orang yang gak dikenal tahu banget diobrolin, tapi kekurangan diri sendiri jangan-jangan gak pernah diketahui gitu Bu. Ada yang begitu gak? Jangan banyak, gak enak, ada ya. Ngegosip mulu, yang gak kenal tahu masalahnya, yang gak kenal ngerti masalahnya, tapi jangan-jangan kita lupa tentang siapa diri kita gitu. Sip ya? Maka kenapa proyeksi kita adalah, concernnya adalah masuk ke dalam diri. Kenapa? Dalam konteks, dalam perspektif Islam lah ya, kita sebut Islam, ada kata-kata gini Ibu Bapak. Man arafah nafsah, faqad arafah robbah. Siapa yang mengenal dirinya, akan mengenal Tuhannya. Jadi kalau saya atau kita mau mengenal Allah, langkah nomor 1 apa? Berarti diri adalah alamat, jalan, jembatan untuk mengenal Allah. Maka lupa diri pasti lupa sama Allah. Oke? Berarti subjek utama hidup ini adalah mengenal diri. Karena nanti kita akan ngerti Ibu Bapak bahwa perjalanan seumur hidup kita adalah perjalanan hanya untuk belajar selalu mengenal diri. Oke Bu, Pak? Nah sekarang kita mau bicara dulu tentang diri. Ibu Bapak, saya mau bawa ke eksistensial filsafat sedikit ya, supaya ada lengkap sedikit. Ada 3 pertanyaan besar dalam hidup Ibu Bapak. 1, dari mana aku? Yang kedua, mau apa aku? Yang ketiga, mau kemana aku? Jadi kalau udah mulai Ibu Bapak ada pertanyaan-pertanyaan ini udah mulai mempertanyakan keberadaanku gitu. Saya mau nanya dulu sama Ibu Bapak. Ibu Bapak datang ke bumi, minta nggak? Hah? Request nggak? Ya Allah, saya mau lahir jadi perempuan di rahim ibunya siapa? Rambutnya keriting, ininya. Minta gitu nggak? Nggak.
Berarti kita hadir ke sini dengan permintaan atau tidak? Pertanyaan, kenapa ibu bapak hadir ke sini? Nah, itu pertanyaan nomor 1 kan? Ya. Nanti kita akan ngerti, terus saya datang ke sini tuh mau apa sih? Masa sih hidup cuman sekarang dari kecil, sekolah SD, SMP, SMA, selesai kerja apa, mati aja, masa sih begitu? Dan yang paling penting adalah after ini mau kemana sih gitu? Kemana Bu? Ya ke surga ya boleh lah ya. Oke. Nah kenapa 3 pertanyaan ini menjadi pertanyaan eksistensial yang sangat penting? Karena kalau kita tidak merenungkan pertanyaan ini, hidup yang tidak dipertanyakan adalah hidup yang tidak berkualitas gitu Bu Pak. Makanya Nabi Muhammad selalu mengatakan tafakur sejenak itu lebih baik daripada berritual puluhan bahkan ratusan tahun gitu. Karena kenapa? Maaf ya, ritual kalau tidak bertafakur tidak akan merubah apa-apa. Sama halnya ibu bapak, maaf banget kenapa saya datang ke sini bukan mau ceramah. Tidak ada orang yang berubah karena sering dikasih wejangan Bu Pak. Nggak ada orang yang berubah karena sering dikasih nasihat tuh nggak ada. Dikasih ceramah tuh nggak ada. Yang ada perubahan datang karena diberikan contoh. Setuju? Setuju? Berarti kalau ingin merubah yang di luar, pertama yang harus dirubah siapanya dulu? Maka ibu bapak akan capek untuk pengen orang lain berubah kalau nggak dikasih contoh. Ini biasanya ibu ke anaknya nih. Biasanya ibu ke anaknya gini. Nah kamu jangan marah-marah nak. Nyuruh jangan marah-marah ke anak, ngomongnya sambil marah-marah. Kan aneh ya Bu Pak? Aneh aja. Gitu ya. Sehingga kata kuncinya adalah kembali ke diri. Sampai sini clear? Paham ya? Oke, nah sekarang kita bicara dalam konteks ini. Ibu bapak sering dengar kata gini nggak? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sering dengar? Apa artinya? Ya kan nggak langsung kembali ke Allah, enggak tuh. Sesungguhnya, dalam terminologi bahasa Arab kalau ada kata inna, fa'in, nama, lakot, walakot itu pasti serius. Inna a'toina kal kautsar pasti serius. Fa'in nama yasarnahu bilisanika pasti serius. Walakot yasarnal Qur'ana bisi pasti serius. Berarti inna itu adalah sesuatu yang serius. Maka innalillah itu kamu berasal dari dia dan akan kembali kepada dia. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Tapi ibu bapak baca innalillahi kira-kira kalau lagi ngapain? Nah, ada yang meninggal, ada mendapat musibah. Ya nggak apa-apa, itu bagian kecil aja. Tapi yang paling besar, fundamental innalillahi wa inna ilaihi rajiun adalah fundamental inti dari kesadaran hidup bahwa kita berasal dari sumber yang sama dan akan kembali kepada sumber itu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti start dan finishnya sama atau beda? Hah? Ih jadi diam-diam gini ini. Startnya dari Allah, finishnya ke Allah. Berarti dari Allah kembali ke Allah. Berarti kalau kembali mengikuti jarum jam atau melawan jarum jam? Melawan. Makanya kenapa tawaf itu melawan jarum jam? Untuk ingat-ingat bahwa kamu akan kembali gitu. Anyway, berarti pertanyaan besarnya, kalau kita bicara innalillahi wa inna ilaihi rajiun, jangan lupa bahwa kita akan kembali, maka Quran di 29 ayat 57 mengatakan kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang hidup akan mengalami, mencicipi mati. Jadi mati pasti nggak Bu Pak? Pasti. Jadi yang paling pasti dalam hidup apa? Nah gitu. Sip ya? Sehingga jangan sampai yang nggak pasti dikejar mati-matian, yang pasti nggak disiapin gitu. Betul nggak Bu Pak? Jadi hidup pasti apa? Mati. Pasti nggak? Berarti kalau saya nanya dari pertanyaan eksistensial kita, berarti tujuan hidup untuk apa? Nah mulai asbun lagi nih. Wah gawat nih. Wah kacau ini. Ulang. Dengerin dulu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua mau kembali. Saya pakai bahasa yang gampang aja lah. Semua mau pulang.
Ibu bapak, orang yang pulang, siapa yang bisa pulang itu adalah orang yang pergi. Gimana mau pulang kalau enggak pergi? Berarti ibu bapak saya lagi apa sekarang? Sip. Berarti hidup pasti akan mati. Pasti mati nggak? Berarti tujuan hidup untuk apa? Pulang, bukan untuk mati. Aneh-aneh aja ibu-ibu Ibu-ibu hidup untuk apa? Untuk mati? Bukan, untuk pulang. Berarti mati jembatan atau titik sampai? Mati jembatan atau titik sampai? Jembatan, karena titik sampainya adalah pulang. Sip? Nah ibu bapak maaf ya, banyak orang nggak ngerti ini jadi sama mati itu takut gitu. Kan aneh. Ibu bapak saya mau nanya, kalau mau pulang ke Allah harus mati dulu nggak? Padahal pulang pasti nggak? Berarti mati itu penting ditakuti nggak? Enggak, dipersiapkan. Ini kalau udah mulai kajian, ibu bapak kita akan bahas kematian. Aduh belum siap, ya nggak akan ada siapnya. Betul nggak? Jangan-jangan selama ini kita ditakut-takutin mati sehingga kita tidak bisa menghadapi mati. Karena kenapa? Takutnya kepada kematian gitu. Nah ibu bapak maaf ya, tipikal orang yang takut biasanya orang yang tidak masuk kepada yang namanya paham. Makanya kalau hidup penuh dongeng, penuh cerita, pokoknya katanya dogma doktrin, pasti banyak takutnya gitu. Menakutkan. Makanya kenapa Quran mengatakan kita diberikan akal. Maka kalau akalnya nggak dipakai, berarti kita akan hidup dalam ketakutan. Oke sampai sini? Oke sampai sini? Sekali lagi. Hidup pasti mati nggak? Sip. Jadi tujuan hidup untuk? Mantap. Ya. Kita lihat 10 menit lagi ya. Iya, biasanya kan suka kumat Bu, Pak. Ingat ya, ibu bapak yang kita lawan dalam hidup ini kebiasaan. Aduh ini maaf banget ya ibu bapak, orang-orang yang usianya 40 tahun ke atas emang agak susah ngerubah kebiasaan sih. Gitu. Kan tapi di sini kan 30-30-an lah, nggak apa-apa ya. Sip ya, 30 ya, sisanya ya. Oke. Nah, ibu bapak mau nggak mau, suka nggak suka, kalau kita mau bicara ini kita penting membahas partikel apa itu hidup, apa itu mati, apa itu pulang, apa itu Allah, apa itu perjalanan. Jadi variabel kita banyak nih. Nah kita mulai, hari ini kita pemanasan dulu, santai, rileks gitu ya. Supaya mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini benar-benar menambah fondasi pikiran kita. Nah sekarang saya tanya, berarti yang berhak mati orang yang hidup nggak Bu Pak? Iya dong, kalau nggak hidup gimana dia mau mati, betul nggak? Sekarang kita balik dulu nih. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kita ini dihidupkan oleh Allah. Clear? Makanya tadi saya tanya, nggak ada yang request tuh nggak ada. Betul nggak? Nah, kalau gitu pertanyaan saya sederhana. Kalau begitu, kita ini dalam konteks masuk kepada kehidupan ini, kira-kira kan berarti Allah memilih, betul nggak Bu Pak? Betul nggak? Iya dong, kalau nggak dipilih kan kita nggak ada. Nah kalau gitu ibu bapak, kalau ada yang dipilih, ada yang nggak kepilih. Betul nggak? Sekarang saya tanya, ibu dan bapak, kesempatan hidup untuk terpilih kesempatannya besar atau kecil? Mulai beda-beda lagi nih. Ulang. Saya, ibu dan bapak hadir di muka bumi karena dipilih, betul nggak? Yes. Berarti kalau saya dipilih, ada yang nggak kepilih? Iya dong, udah pasti. Sekarang saya tanya, berarti kesempatan kita datang ke sini, kesempatannya besar atau kecil? Hah? Ya udah. Ibu bapak ingetin jawabannya masing-masing ya, ingetin. Soalnya saya nggak tahu satu-satu jawabannya. Tapi nanti ibu bapak ingetin jawabannya before after beda nggak jawabannya, udah gitu aja. Sekarang saya tanya, maaf. Saya ibu dan bapak mau nggak mau, suka nggak suka, atau gini deh, saya kalau lomba sama teman saya berdua lari, kesempatan saya menang besar atau kecil? 50-50. Kenapa kalau nggak dia yang menang, saya yang menang? Sip ya?
Maka kalau ada 2 kandidat, kalau nggak dia yang menang, saya yang menang. Sekarang saya tanya, kalau pesertanya nambah jadi 100, kesempatan saya menang besar atau kecil? 1000 peserta? Makin besar, makin kecil? 100 juta peserta, makin besar, makin kecil? Ibu dan bapak suka nggak suka, mau nggak mau, kita semua terlahir dari 1 berbanding 300 juta sperma ayah kita. Betul? Ibu bapak, kalau kita semua pulang ke masa lalu sedikit, foto kita cuman seperti kecambah gini bu, Pak. Jadi ibu bapak kalau kangen masa kecil, lihat aja foto kecambah, itu saya waktu kecil gitu. Kan kita asalnya dari sini, bener nggak? Nah. Oke sampai sini? Oke? Berarti kesempatan kita datang ke sini besar atau kecil? Oh tadi ngomong besar ah. Oh kecil. Berarti 1 berbanding 300. Berarti yang menang sama yang kalah lebih besar yang mana? Berarti yang menang kapasitasnya kecil banget nggak? Ibu bapak, saya ibu-ibu, bapak-bapak pemenang kehidupan, udah jelas-jelas pemenang kehidupan, tiap hari ngeluh lagi. Tiap hari khawatir lagi. Tiap hari komplain lagi. Bahwa lupa bahwa hidup adalah anugerah besar yang diberikan oleh Allah. Gitu loh Bu. Betul nggak? Maka Allah bilang di Quran di Ar-Rahman, nikmat Tuhan kamu mana yang kamu dustakan. Jangan-jangan kamu nggak sadar bahwa kamu terpilih, kamu lahir aja udah jadi pemenang di antara 300 juta. Yang pengen lahir itu banyak banget, kita yang kepilih menyia-nyiakan kehidupan. Betul nggak Bu? Oke sampai sini? Sip? Duh jadi lemas-lemas gini, oke nggak ini? Nah, berarti pertanyaannya, kesempatannya besar atau kecil? Kecil atau kecil banget? Kecil banget. Ibu bapak, kalau kita mulai mensyukuri ini, tidak ada hal yang tidak bisa kita syukuri ketika kita sadar bahwa aku dihidupkan ini adalah anugerah besar dari Allah. Wah Bu, Pak. Once kita ngerti ini aja, malu mau ngatur-ngatur Tuhan Bu, Pak. Once kita ngerti ini aja, mau komplain jadi malu. Kenapa? Ya Allah makasih ya, aku ini terpilih dari semua yang gak kepilih. Kenapa jadi aku kepilih, jadi banyak komplain hidupnya gitu kira-kira. Karena kenapa? Jangan-jangan kekurangan informasi untuk mengenal diri. Clear ya Bu, Pak? Nah, jadi saya mau kasih analogi sederhana dulu nih. Analogi sederhananya adalah, katakanlah Allah mau membuat panggung sandiwara besar, teater, berarti harus ada yang mainnya nggak? Harus ada aktor aktrisnya nggak? Iya, ibu dan bapak adalah aktor aktris yang terpilih dari audisi 300 juta yang berhak untuk memerankan panggung sandiwaranya Allah. Kurang terhormat apa Bu? Betul nggak? Berarti pertanyaan saya, yang mengisi semua panggung sandiwara ini aktor aktris terpilih nggak? Terpilih nggak? Berarti kalau aktor aktris terpilih, setiap siapapun individu di semesta raya ini semuanya memiliki peran yang unik. Peran yang apa? Berarti peran kita sama nggak Bu, Pak? Beda, nggak ada yang sama. Maka di surat 49 ayat 13 Al-Quran, aku ciptakan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling kenal mengenal. Bukan untuk saling mengkafirkan, bukan untuk saling menjelekkan, bukan untuk saling merendahkan. Kenapa? Karena dengan saling kenal mengenal, kamu bisa belajar satu sama lain, gitu kira-kira. Oke Bu, Pak? Sip ya? Jadi pertanyaan kesadaran yang pertama adalah, sadarilah bahwa semua manusia memiliki diri yang unik dan otentik. Diri yang apa Bu, Pak? Unik dan otentik. Makanya ibu bapak kalau pengen bahagia, maaf ya, jangan ngambil peran orang lain, udah gitu aja. Tetangga gitu pengen, orang lain gitu pengen. Dan hari ini banyak orang yang mati-matian pengen jadi orang lain gitu. Bahkan ketakutan untuk menjadi diri sendiri. Karena kenapa? Dia tidak mengenal diri. Orang yang gak kenal diri pasti tidak akan percaya diri.
Gimana mau kenal diri orang nggak kenal aku dari mana, aku seperti apa. Maka hari ini banyak orang yang kekurangan informasi tentang diri. Nah ibu bapak, tahu satu ini aja, ini akan mengurangi tingkat konflik yang besar. Contoh. Ibu bapak saya mau nanya, orang lain bisa bikin kita sakit hati nggak? Ah, mulai lagi nih. Coba ibu bapak belajar dulu, kalau saya nanya diem dulu, renungin dulu baru jawab gitu ya. Nah, dengerin dulu pertanyaan saya. Orang lain bisa bikin kita sakit hati nggak? Nah, ini diemnya udah bagus tapi kelamaan ya. Oke, sekarang saya tanya, maaf. Ketika ibu bapak melihat orang lain itu menyebalkan, apakah orang itu menyebalkan atau ibu bapak memaknai orang itu menyebalkan? Yang mana? Jadi kalau saya nanya orang itu menyebalkan atau tidak, sebenarnya dia netral aja, tapi aku memaknai kalau dia menyebalkan. Karena otentiknya dia gitu, urusannya aku pengen sesuai dengan keinginanku, jadi nyebelin. Bener gak ini? Bener banget. Betul gak? Sehingga kebanyakan orang pengen ngerubah dia sesuai dengan keinginanku, nggak bisa. Orang otentiknya gitu, perannya begitu. Maka ketika kita menyadari keunikan yang di luar, satu yang akan kita punya, kita memiliki keterampilan memaklumi namanya. Begitu nyebelin, oh emang unik sih, ya udah gitu. Bukan aneh, ya aneh nggak apa-apa sih, nah, boleh juga. Tapi maksud saya, ketika kita nggak ngerti ini aja, ini ibu bapak maaf ya, kecil-kecil gini berantemnya bisa gede loh bu, pak. Iya kalau dilanjutkan jadi ribut gitu. Nah berarti sekarang saya tanya, orang menyebalkan itu bisa bikin kita sakit hati nggak? Nah, ini udah diulang-ulang. Ya ulangi lagi ya. Ya. Ibu bapak maaf ya. Ibu bapak maaf. Lawan kata sadar apa ya bu pak? Bukan, lawan kata sadar mabuk. Mau saya nanya, lawan kata sadar apa? Tidak sadar. Nanti saya nanya, lawan kata kanan apa? Tidak kanan, masa gitu? Ibu aneh-aneh aja. Ya. Ibu jangan memaklumi ibu-ibunya, jangan ya. Apalagi maklum kan kita udah tua, kita enak aja gitu ya. Ulang. Sekali lagi. Orang lain bisa bikin kita sakit hati nggak? Nah, mulai berubah. Tadi nggak salah, sekarang iya deh. Nggak. Kenapa? Karena yang mengizinkan aku sakit hati atau tidak, aku sendiri. Jadi kalau ibu bapak mulai ngerasa aku disakiti sama dia, berarti lagi sadar apa lagi mabuk? Udah gitu aja. Oke sampai sini? Kenapa mabuk? Karena dia tidak melalui tahapan tahu, paham, dan sadar. Akhirnya jadi mabuk. Oke bu, pak? Sip ya? Maka maksud saya, yuk ibu bapak, sebelum bertindak apa-apa, kalau bisa masuk ke kesadaran dulu, supaya kita nggak jadi orang mabuk terus gitu kira-kira. Oke? Sip ya? Nah, salah satu indikator parameter kenapa si X ada di 140, ibu bapak maaf ya, maaf banget nih. Kita beragama, nggak paham esensinya, cuman ngerti kulit-kulitnya aja. Makanya orang baca Quran itu kesukaannya, demennya hatam mulu gitu loh bu, pak. Iya. Baca cepat-cepat, hatam diulang-ulang. Waduh udah, sodaqallahul azim, mantap. Tetapi yang menarik, coba ibu bapak maaf ya. Saya pernah nanya ke 900 orang, nggak tanggung-tanggung nih, N kecil populasinya 900 orang. Saya tanya kepada audien yang 900 orang, saya tanya gini, ibu dan bapak kalau sholat baca iftitah nggak? Baca, bagus. Gimana bacaannya? Inna sholati wa nusuki, bagus. Suara indah, bacaan tahu, pengetahuan tahu. Caranya gimana tahu? Bunyinya ngerti. Bunyinya tahu, membunyikannya tahu. Tapi begitu saya tanya,
Ibu bapak, iftitah maknanya apa? Ibu bapak tahu 90% jawabannya sama, jawabannya adalah wallahu alam bisawab, udah aja. Ini kalau saya tanya satu-satu nggak jauh beda lah sama yang itu, gitu aja udah. Nah kalau saya tanya satu-satu lama ya udah gitu aja. Karena itu penelitian. Tapi saya rasa nggak di sini nggak ya, itu mau di tempat yang jauh. Di sini nggak. Jadi sekarang orang tua, kebayang nggak Bapak? Tiap hari cerewet tanya, "Nah, udah sholat belum? Udah sholat belum? Udah sholat belum?" 90%. 95%. Tapi orang tua tidak peduli sama anaknya, jarang yang nanya, "Nak, di sholat bagian iftitah mana yang kamu nggak paham? Nah, di sholat bagian Al-Fatihah mana yang kamu nggak ngerti?" Nggak peduli. Karena yang dianggap ketika anaknya udah begini, selesai. Lupa bahwa itu semua bukan target akhir, karena kenapa? Ritual adalah jembatan. Betul nggak? Sampai sini oke? Sampai sini oke? Maka ada rumus yang pertama, untuk lepas dari si 140 ini, nomor 1 ibu bapak, milikilah kebiasaan untuk seperti Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama, Iqra. Aduh ibu bapak, sekarang ya, tingkat pengen membaca masyarakat Indonesia rendah banget, dibaca enggak banget, disebarin aja, nggak tahu isinya apa. Ada yang begitu nggak? Ya nggak ada di sini. Makanya kerendahan kita dalam membaca membuat kita sulit untuk paham, gitu kira-kira. Sip ya? Berarti kita penting mengikro nggak? Jadi Quran, maaf ya ibu bapak ya, hataman bagus. Saya mau nanya dulu sama ibu bapak. Maaf. Ibu bapak Quran pedoman bukan? Pedoman bukan? Sekarang saya tanya, kalau pedoman berarti untuk merubah hidup nggak? Perubahan datang dari bunyi atau datang dari paham? Nah, makanya kalau udah dibaca diapain? Bukan, dipelajari dulu. Nomor 2, pelajari. Nah, pelajari bahasa Arabnya tadarus. Apa Bu Pak? Makanya ibu bapak nanti kalau di Quran di surat 3 ayat 79 di kalimat terakhirnya ada kata-kata gini, wabima kuntum tadrusun, agar kamu tetap mempelajari. Berarti tadarusan itu membaca atau mempelajari? Ibu-ibu kalau lagi tadarusan membaca atau mempelajari? Berarti lagi sadar apa lagi mabuk? Nah udah gitu aja. Bunyi mulu. Maka setelah dipelajari baru takkilun jadi paham. Tadi tuh inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'alakum takkilun, pintar. Nah, ini udah mulai sadar ya, bagus. Paham. Berarti sekarang maaf ya. Indikator parameter kalau ranking 140 kira-kira banyak bunyinya, banyak pahamnya. 98% Bu, Pak. Makanya sekarang yang dilombain adalah bagus bunyinya, betul nggak? Bunyinya bagus tapi kelakuannya nggak sesuai sama yang dibacain, buat apa? Sip? Oke? Kita kuis dulu Ibu Bapak. Kuis. Nabi Muhammad seumur hidupnya menghatamkan Quran berapa kali? Mulai nih. Nah ini diamnya udah bagus sih. Tapi antara diam mikir atau diam bingung atau diam sama sekali nggak tahu, itu memang beda tipis. Quran dulu datang langsung ngibau gitu nggak? Enggak, seayat, satu ayat, betul nggak? Tidak lama ayat terakhir telah kusempurnakan dan seterusnya, nggak lama beliau meninggal. Berarti secara hatam beliau berapa kali? 1. Tapi paham nggak? Umatnya ada nggak hatam diulang-ulang tapi nggak paham, ada nggak? Jangan banyak, nggak enak, ada aja. Betul nggak Bu Pak? Sip ya? Jadi ibu bapak pulang dari sini yang penting hatam atau paham? Dua-duanya. Hatamnya jangan ditinggalin, jangan. Tapi plus jadi paham. Oke? Ibu bapak maaf ya, orang tuh sekarang udah bunyi-bunyi Quran tuh udah ngerasa soleh banget gitu Bu, Pak. Contoh, ibu-ibu, bapak-bapak, saya mau analogikan Quran sebagai resep, boleh nggak? Quran adalah resep hidup, betul nggak?
Sok, ini mah ibu-ibu aja yang paling sering pasti. Ibu-ibu beli resep masak pisang goreng, beli resep. Tiap hari dibaca pisang terigu gula, pisang terigu gula telur. Baca mulu tiap hari. Jadi pisang goreng nggak? Kenapa? Dibaca mulu. Alif lam mim zalika shadaqallahul azim, alif shadaqallahul azim. Apa maknanya? Wallahu a'lam bishawab. Udah. Betul nggak? Ini relate-nya Bu sama kejadian-kejadian di sini? Relate. Kenapa saya berani cerita? Ini based on research Bu, Pak. Yang akhirnya kita dengan euforia bahwa aduh Allah. So, kalau lagi Idul Fitri Ramadan, udah jus berapa gitu. Betul nggak? Yang dihitung jus. Tapi kalau udah mulai masuk kesadaran, udah aja, nggak tahu isinya apa gitu. Bangga dengan, aduh alhamdulillah Ramadan ini aku 8 kali hatam. Bagus sih. Tapi nggak jadi pisang goreng juga. Kenapa? Tiap hari dibunyikan. Contoh. Ibu bapak maaf ya. Saya mau ke Bandung dari Jakarta lewat Puncak. Begitu nyampe Puncak ada tulisan Bandung 120 km. Saya baca Bandung 120 km. Bandung 120 km. Nyampe nggak ke Bandung? Berarti bukan yang mengucapkan apapun itu yang akan sampai, tapi orang yang melalui dan orang yang menjalankan. Makanya Quran ngomong kabura maktan indallahi antakulu malataf alun. Kebencian yang besar kalau kamu ngomong, kamu tidak mengerjakan. Gimana? Contoh, Allahu Akbar, ini rajin banget sholat ke masjid gitu. Tiap sholat bacaan yang sangat favoritnya surat Al-Maun. Ara'aitalladzi, bagus Bu, Pak. Pendusta agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Yang bacanya pelit misalnya Bu, Pak, gimana? Konflik nggak? Konflik, tiap hari ngomong pendusta agama adalah orang yang menghardik anak yatim, tapi yang bacanya nggak ngerti isi Al-Maun, dia selesai sholat jadi orang pelit. Kabura maktan indallahi antakulu malatafalun. Allahu Akbar, inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lagi sholat kayak yang benar Bu, Pak. Ya Allah, pokoknya ya Allah, semua hidupku hanya milik Engkau aja, terserah Engkau aja. Selesai sholat, ya Allah, sebaiknya Tuhan dikasih advice sama kita. Betul Pak? Berarti Ibu Bapak maaf ya, salah satu hal yang besar dalam hidup kita terlalu banyak konflik dengan omongan kita sendiri gitu. Apa yang diucapkan sama apa yang dilakukan jadi nggak selaras. Kenapa nggak selaras? Karena tidak paham. Setuju? Sip. Jadi yang penting hatam atau paham? Dua-duanya. Wah gawat. Ini emang udah jam-jam krusial kali ya? Oh belum. Kita asar jam berapa? 3 lewat berapa? 10 menit lagi boleh Ibu Bapak? Oke ya, kita lanjut ya. Sampai sini oke? Kita habis ini asar jamaah kan? Sip, alhamdulillah. Oke. Ibu Bapak sampai sini oke? Oke? Berarti apa sih sampai sini yang bisa kita ambil pelajaran? Yuk, jangan hanya beragama, hanya mengikuti dogma dan doktrin. Jangan dikit-dikit pokoknya. Dikit-dikit katanya. Dikit-dikit dari dulu juga gitu. Sehingga kita hanya mewariskan yang namanya kebiasaan, tapi nggak tahu kebenaran gitu Bu, Pak. Sok saya mau nanya, mohon maaf Ibu Bapak, maaf ya. Ibu Bapak ini lebih sering yang mana nih ya? Membenarkan kebiasaan atau membiasakan kebenaran, yang mana? Yang udah biasa dirasa benar. Maka kalau yang kebiasaannya 95%, yang benernya jadi kelihatan salah. Kalau di kelas ada 10 orang, 9 gila, 1 waras Bu, Pak. Yang gila yang mana? Di kelas ada 10 orang, 9 gila, 1 waras. Yang waras jadinya yang mana? Jadi orang yang waras jadi bisa disebut gila nggak? Kenapa? Karena mayoritas orangnya orang gitu. Jadi Ibu Bapak mau jadi yang mana? Mau jadi yang waras atau mau jadi yang gila? Wah, kenapa orang waras itu selalu minoritas? Udah gitu aja. Makanya di surat 6 ayat 116 Quran, hati-hati, waspadalah mengikuti kebanyakan. Kenapa? Kebanyakan itu hanya mengikuti persangkaan. Nggak tahu-tahu amat. Makanya sekarang mayoritas dianggap paling benar gitu kira-kira.
Makanya beda dari mayoritas. Ih aneh, ih ini paham baru. Bukan, kamu baru paham gitu loh Bu. Sip nggak nih? Sip ya? Dan ini terjadi di negara yang Islamnya paling banyak. Yang menarik, ketika kita mulai sangat bangga dengan jumlah, ternyata kualitasnya nggak bagus-bagus banget. Kenapa? Karena banyak di level yang namanya asbun gitu. Sip? Oke? Jadi jangan lupa baca, pelajari, pahami, amalkan, dan kita baru bisa mensiarkan. Maksud saya ibu bapak, jangan berhenti di level dan sangat puas di level bunyi mulu gitu loh. Kita penting untuk masuk ke dalam pemahaman konteks, yuk pelajari, tadarus. Masuk kepada takkilun. Supaya apa? Kita diberikan critical thinking oleh Allah supaya apa? Berpikir. Ibu bapak termasuk orang yang sering berpikir nggak? Enggak. Karena seringnya hanya ngikutin kebiasaan. Buktinya tadi saya nanya, ngomong dulu baru mikir. Makanya ibu bapak maaf ya, pengajian tidak akan sukses kalau siapapun yang masuk ke dalam pengajian merubah kebiasaan. Nggak bisa. Karena kalau kebiasaan nggak dirubah, ibu bapak mau ngaji tiap hari nggak akan ada perubahan hidup. Udah gitu aja. Kenapa? Karena aku menggunakan kebiasaan. Sampai sini oke Bu, Pak? Sip? Ih diam-diam gini, oke nggak ibu bapak? Oh udah, ini mulai sadar. Ya Pak? Seperti dikatakan bahwa manusia itu ditetapkan oleh Allah. Ya. Di mana mau dia dilahirkan, bukan atas permintaan. Sekarang kalau biasanya kalau kita lahir di AS Papua, tentu kita akan menjadi Kristen. Ya. Kalau kita lahir di Madura, itu akan Islam. Jadi dengan cara begitu, sebenarnya Allah sudah menjelaskan bagaimana dalam menghukum mereka nanti. Ya. Apakah adil kalau yang ditetapkan di pilihan itu bukan atas permintaan nanti masuk surga? Ya. Dan sebaliknya hanya orang Madura yang masuk. Surga gitu. Betul. Oke. Bapak pertanyaannya bagus banget Pak. Tapi pertanyaan Bapak akan dijawab di episode yang akan datang sih. Gitu. Pertanyaan Bapak tuh maju banget gitu, bagus gitu. Karena kalau kita nggak ngerti pondasinya, nanti kita akan sulit nerima itu. Tetapi sekarang saya tanya, ibu bapak maaf ya, siapa di antara ibu bapak yang milih agamanya sendiri? Ada nggak? Milih ya? Oke. 1 di antara 99%. Saya kalau lahir di Vatikan, mungkin saya jadi Katolik, betul nggak Bu Pak? Sip ya. Sehingga kenapa di surat 22 ayat 67, 68, 22 ayat 17 itu dibilangin gini. Mau kamu beriman, mau kamu majusi, mau kamu Nasrani, mau kamu Yahudi, mau kamu musyrik sekalipun, biarkan aku yang akan menilai, bukan tugas kamu menilai, gitu kira-kira. Gitu Pak. Sehingga Pak maaf ya, kita nggak bisa nih ngomong bahwa, duh tetangga nih nggak seagama kayaknya neraka banget. Jangan lupa, sesama murid dilarang mengisi rapot teman, udah gitu aja. Itu kata kuncinya Pak. Kenapa? Karena kalau kita bicara dalam konteks yang lebih long term, saya kasih contoh. Contoh ya, ibu bapak, contoh nih. Awas nih, jangan sampai pemahaman kitanya nggak nyampe, karena kitanya nggak ngerti, jadi nyalahin, hati-hati. Mungkin yang kita anggap salah adalah sesuatu yang aku belum paham. Jadi daripada nyalahin, mending belajar. Daripada merendahkan, mending belajar. Kenapa? Jangan-jangan sayanya yang nggak ngerti gitu. Betul nggak Bu Pak? Karena ingat satu rumus besar dalam hidup, sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu. Jadi jangan sok tahu. Mending belajar. Contoh. Main bola itu 90 menit, Bu, Pak. Oke? Berapa menit? Nah, berarti di sini ada FT, full time. Kalau tim di menit kelima kebobolan 2-0, udah kalah belum dia? Kenapa? Masih ada. Betul? Jadi ibu bapak jangan cepat-cepat ngomong orang ini kafir lah neraka. Ingat permainannya masih ada nih. Ketika ngeliat ini kayaknya salah banget, tar dulu. Besok yang kita kafirkan bisa jauh lebih soleh daripada orang yang mengkafirkan. Bisa nggak Bu Pak? Maka daripada sibuk menilai yang lain, biarkan sang penilai yang akan memberikan penilaian. Mau itu apapun, konteksnya adalah dia yang paling punya hak untuk menilai siapapun. Gitu Pak kira-kira. Gitu ya Pak ya, sementara ya. Sehingga PR kita
tidak berfokus pada hasil. Ibu bapak saya mau nanya, maaf ya. Yang menumbuhkan padi petani bukan? Hah? Yang menumbuhkan padi petani bukan? Hah? Nah, berarti petani hanya ngapain? Tetapi kalau nggak ada petani, padi tumbuh nggak? Maka petani hanya proses menanam, urusan tumbuh urusannya Allah gitu. Sip ya? Makanya kenapa salah satu misi besarnya Islam rahmatan lil, nggak ada kata-kata rahmatan lil muslimin, nggak ada. Tapi lil apa bu pak? Berarti kalau gitu nanti kita ngerti bahwa identitas ini adalah agamanya, tetapi kualitas ini adalah bentuk dari kesadarannya gitu kira-kira. Sip ya? Oke? Masa sih ibu bapak ada orang jatuh ketabrak, ibu mau nolong, nanya dulu, ibu agamanya apa? Masa gitu? Betul nggak? Habis gitu si ibu jawab, Islam, udah mau mati itu, Islam, bisa agama. Pas mau nolong ibu nanya, ibu NU Muhammadiyah, wah pusing lagi. Ya betul nggak? Baru mati. Pas NU, oh udahlah panjang ceritanya ya. Nah gitu kira-kira. Oke ibu bapak sip? Dapat ya? Ya ibu. Ya. Yes. Oke, berarti kan di sini tadi kuncinya. Bagaimana kita bertafakur terhadap ibadah kalau apa yang kita kerjain nggak paham, Mbak? Betul nggak? Coba berapa persen ibu bapak yang benar-benar ngerti isi sholat, Bu, Pak? Bukan sholatnya ya, saya nggak nanya itu. Contoh. Ibu bapak sholat wajib nggak? Wajib. Kenapa diwajibkan? Iya tahu perintah Allah pasti, Bu, pasti. Ya tahu. Ya kenapa Allah memerintahkan kita sholat? Kenapa? Berarti ada sesuatu dari sholat nggak? Iya dong. Sekarang saya tanya. Maaf ya. Sholat itu jembatan atau titik sampai? Jembatan. Titik sampainya apa? Ya pulang mah kejauhan ya. Benar. Mulai saat ini nggak boleh jawab pulang lagi. Udah benar aja, udah benar. Dikit-dikit gimana pulang benar, udah benar. Iya. Mentang-mentang tadi pulang udah benar dijawab terus pulang. Nah, ini tipikal asbun tuh gini, tapi nggak apa-apa sih, ya udah. Bukan, ini kita ngomong short term aja. Apalagi gini, sholat tujuan apa? Masuk surga. Gitu. Ibu bapak ada yang mau masuk surga nggak di sini? Mau. Sekarang saya nanya, ibu bapak ingat cerita Adam nggak? Nah, Adam digoda sama siapa? Setan. Di mana digodanya? Di surga. Berarti Adam tergoda oleh setan di surga. Berarti di surga ada siapa? Setan. Berarti ibu bapak kalau ke surga ketemu siapa? Udah gitu aja. Oh, ibu bapak ini aneh-aneh. Ibu bapak Allah ada di mana saja nggak? Berarti di surga ada Allah nggak? Di surga ada Allah nggak? Di neraka? Berarti di surga dan di neraka ada Allah nggak? Di sini ada nggak? Di mana saja ada Allah. Jadi ibu bapak mau kemana? Nah, diam sekarang. Ya udah, nanti kapan-kapan kita ngobrol itu. Saya balik dulu. 29 ayat 45 Quran mengatakan, Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimi shalah. Satu, ada kitab di situ. Bacalah kitab Quran dan dirikanlah sholat. Berarti penunjang sholat itu kitab. Kitab itu apa sih Bu, Pak? Bukan buku, kitab artinya pengetahuan, knowledge. Jangan sampai sholat tapi nggak tahu knowledge-nya gitu. Oke, makanya di 1736 ayat Al-Quran disebut, janganlah kamu melakukan sesuatu yang kamu nggak tahu pengetahuannya. Kenapa? Pendengaran, penglihatan, dan hati akan dimintai pertanggungjawaban. Sekarang lanjut ya, dikit lagi. Utsluma uhiya ilaika minal kitab, knowledge, wa akimi sholat. Akim, dirikanlah sholat, bukan kerjakanlah, bukan. Berdiri. Standing.
Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholatmu ini satu indikator parameternya. Kejinya turun, munkarnya turun. Oke? Oke? Berarti sholat jembatan atau titik sampai? Titik sampainya apa? Kejinya turun, munkarnya turun. Sekarang saya tanya, ngegosip, ngejelekin orang, keji nggak? Keji nggak? Jadi wajar nggak? Janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Jadi ibu bapak kalau ada ibu-ibu sebelum zuhur ngegosip, abis zuhur ngegosip, mabuk nggak? Nah gitu. Sip ya? Oke, ini sebentar lagi, ini udah mau azan? Masuk azan? Oke, dikit lagi ya, 5 menit aja. Artinya apa Bu, Pak? Maaf ya, jangan sampai ketika kita melakukan ritual tapi nggak ngerti efek dari esensial ritualnya itu untuk apa? Kembali kepada perilaku. Ya Bapak, ini bakal menjadi statement yang sangat seru nih. Rajin sholat 5 waktu itu belum prestasi di hadapan Allah. Tapi sholatmu setelah sholat yang 5 waktu, apakah kamu lebih keji dan munkarnya turun atau tidak? Itu adalah prestasinya gitu. Setuju? Maka sholat memperbaiki akhlak nggak? Maka sholat membuat kita jadi kurang menggosip, kurang menjelekan, kurang merendahkan. Begitu nggak kira-kira? Berarti ada jembatan dan ada target akhirnya adalah akhlak. Makanya nanti akhlak ini disebut perilaku yang takwa gitu. Makanya nanti puasa untuk apa? Takwa. Sholat untuk apa? Takwa. Kata kuncinya adalah akhlak. Sip? Oke? Jadi yang penting sholatnya atau akhlaknya? Dua-duanya. Sholat adalah latihan supaya akhlak lebih baik gitu Bu. Sip? Berarti ibu bapak mau menjalankan sholat harus ngerti isi sholat nggak? Iya. Ngerti iftitah, ngerti al-fatihah, ngerti bacaan pendek dan seterusnya. Sehingga apa? Begitu sholatnya langsung saya sadar bahwa saya sedang melakukan perbaikan latihan akhlak. Maka ciri-ciri orang yang sholatnya mabuk, tahu ciri orang sholatnya mabuk Bu Pak? Nih cirinya, Allahu Akbar, rokaat 2, rokaat 3 ya, nah udah itu pasti mabuk aja. Sip? Oke? Azan sudah berkumandang. Ibu bapak dapat sesuatu hari ini? Dapat sesuatu? Oke, insya Allah nanti kita schedulekan lagi, mudah-mudahan kita bisa melanjutkan ini. Nanti insya Allah kita akan bermodul, tapi mudah-mudahan ibu bapak bisa mendapatkan sesuatu dari diskusi singkat kita hari ini. Oke Bu, Pak, saya rasa itu dulu. Cukup ya? Saya kembalikan dulu ke MC, silakan. Terima kasih banyak Bu Marwa atas kajiannya. Acara selanjutnya adalah salat berjamaah. Ya. Sudah masuk waktu asar. Kepada Bapak Ibu silakan mengambil air wudhu. Tutup dulu boleh ya? Tutup dulu. Oke, kalau begitu terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita doa sebentar boleh ya? Ya. Baik Ibu dan Bapak, bismillah. Untuk mengakhiri sesi kita hari ini, Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Auzubillah. Allahumma rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu dan bapak mohon maaf lahir dan batin kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Semua datang dari kebodohan saya karena saya nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tapi kebenaran hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang menyampaikan kebaikan adalah baik, yang mendengarkan kebaikan adalah baik, tapi yang lebih baik adalah orang yang bersegera dalam berbuat kebaikan. Senantiasa kita selalu tergerak untuk menjadi yang terbaik, yang selalu mengedepankan bersegera dalam berbuat kebaikan. Terima kasih Ibu dan Bapak, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih. Mari kita asar berjamaah.